Semangat pagi KBMSI, gimana nih kuliah kalian? Pasti masih semangat dong, walaupun semester ini masih belum bisa kuliah seperti biasa kan, tapi jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, seperti yang kita tahu, semester baru di tahun 2020 sudah berjalan kembali seperti biasanya. Dan program kerja lembaga KBMSI juga sudah banyak yang sedang berjalan. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama kita, aku mau perkenalan dulu nih. Nama aku Torik dari KBMSI 2019. Dan di sini aku sebagai pembawa acara buat beraksi edisi 3 kali ini. Nah, kali ini kita bakalan kedatangan dua tamu spesial, yaitu Kak Ardi dan Kak Salviko dari KBMSI 2018. Nah, buat perkenalan singkat aja nih, aku mau kenalin Kak Ardi sama Kak Salviko. Jadi Kak Salviko ini adalah Ketua Pelaksana dari WOW SI 2020 dan Kak Ardi adalah Ketua Pelaksana dari MRFest X Sigma 2020. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggilin aja nih Kak Salviko dan Kak Ardi. Halo Kak Salviko, halo Kak Ardi, halo. Halo Torik, Halo, Halo, Tauri. gimana nih kabarnya Kak? Gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga baik juga. Kuliahnya gimana Kak? Aman nggak? Aman? Insya Allah Ah, aman. Karena masih masih aman lah, minggu-minggu masih awal. awal-awal. Iya, Masih aman. sama Kak. Nah, mungkin langsung aja nih Kak ke pertanyaan pertama. Tapi ini buat Kak Salviko dulu ya. Kita semua tahu kan Kak, kalau WOW rangkaian pertama ini kan udah dilaksanakan beberapa hari waktu yang lalu. Menurut Kak Salviko itu, apakah acara WOW tersebut sudah masuk ekspektasi Kakak? Kalau ekspektasi itu di luar ekspektasi aku ya. Karena kan yang kita tahu realistisnya ospek prodi itu kan di pikiran mereka kan boseni, ada banyak tugas. Nah, acara yang kemarin itu dari pesertanya itu interaktif banget. Nggak perlu ditunjuk itu mereka auto on mic gitu. Kalau misal ditanya si 2020 ini inisiatifnya besar lah, mantep. Kayak seru banget ya Kak ya. Pertanyaan buat Kak Ardi ya Kak ya. Nah, acara utama dari MRFest X Sigma ini sekarang persiapannya udah berapa persen sih Kak? Boleh dong ceritain? Kalau acara utama ya dari MFS X Sigma nanti mungkin sejauh ini udah sampai di atas 80% ya. Karena mungkin kemarin kita udah nyoba di pre-event, itu mungkin jadi parameter keberhasilan kita juga buat mempersiapkan kita di main event. Jadi mungkin sekitar 80% ke atas sih. Mantap, mantap. Nah, sekarang aku punya pertanyaan buat kakak-kakak berdua nih. Kan proker kakak ini tahun ini kan online ya kak ya, daripada tahun kemarin kan offline karena kondisi yang tidak memungkinkan ini. Nah, perbedaan antara offline sama online ini apa aja sih kak? Mungkin bisa dijawab dari Kak Ardi dulu deh. Mungkin kalau dari aku perbedaannya sangat-sangat jauh ya. Kalau misalkan dari MFS X karena ini juga salah satu tahun pertama juga kan buat dua poker ini dijadiin satu. Jadi mungkin kalau biasanya kita bisa saling dukung teman kita secara langsung, bisa kayak cengkrama secara langsung buat bermain bareng, entah itu di MRPS atau di Sigma tahun lalu. Tapi kan tahun ini benar-benar kayak kita juga cuma bisa nyelenggarin e-sportnya, terus juga teman-teman juga masih cuma bisa berkomunikasi secara virtual, kayak pendukung pun cuma bisa mendukung dari streaming YouTube yang cuma ada live chat, jadi itu kayak rasanya beda banget sih. Tapi untungnya dari KBMSI kemarin masih ada yang antusias untuk ngikutin acara, jadi ya tujuannya lumayan lah, lumayan tidak terlalu beda sama yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau menurut Kak Salviko gimana Kak? Menurut aku karena di SI ada budaya ya, jadi sebelum masuk ke acara itu kan biasanya kan panitia tos-tosan dulu tuh kalau offline WW. Nah, kalau di online kan jadi nggak kelaksana yang kayak tos-tosan kayak gitu. Jadi untuk online ini dampaknya dari WoW juga lumayan besar, cuman dari panitia juga meminimalisir agar itu bisa tersampaikan ke adik-adiknya dengan Oh, cara bikin video dari jargon atau sambutan dari panitia itu. tadi kan kakak-kakak sudah jelasin perbedaannya kan Kak. Nah, terus gimana nih cara kakak-kakak ini adaptasi dari perbedaan tersebut? Mungkin dari Kak Salviko dulu deh. Kalau di WoW adaptasinya ya karena ini kan kaderisasi untuk adik-adiknya. Jadi ke adik-adiknya itu mungkin di materi karena kayak games gitu kan kayak susah gitu loh. Untuk adaptasinya ya mungkin
perbanyak materi yang interaktif untuk adik-adiknya. Kayak berupa video itu kan kalau misal pemberian materi yang secara langsung kan belum tahu dari koneksi pesertanya itu baik atau jelek. Jadi kalau misal video kan bisa numpang ke rumah temen yang ada wifi-nya terus download download videonya terus tonton di rumah. Nah, kalau pemberian materi secara live kan belum tahu juga itu pesertanya itu bisa menangkap atau tidak. Dari Karti gimana Kak Karti? Dari aku mungkin beradaptasinya pertama kayak sangat disayangkan juga kita nggak bisa bawa games-games yang mungkin sebelumnya biasanya ditandingin di MRFest. Jadi sekarang kita fokus ke e-sport buat beradaptasi ya. Terus kita juga survei ke mungkin beberapa e-sport online competition yang ada. Terus supaya nilai-nilai kebersamaan juga nggak hilang, kita mengusahakan juga acaranya bisa disiarkan lewat YouTube supaya mungkin nanti dari KBMSI atau teman-teman pendukungnya bisa ikut support pemain-pemain yang lagi tanding gitu sih. Nah, sekarang aku pengen tanya nih Kak, mungkin pasti ada kesulitan kan Kak dari perpindahan offline jadi online. Nah, itu kesulitannya apa saja sih Kak? Mungkin dari Kak Arif duluan deh. Pertama mungkin kita nggak punya banyak referensi ya. Mungkin kalau misalnya kita biasa cuman offline kan tahun-tahun biasanya offline gitu kan. Jadi kayak kita udah punya gambaran nih kalau ya oh garis besarnya bakalan seperti ini acaranya. Tapi sekarang benar-benar kita jadi yang pencoba ya ibaratnya pencoba untuk membuat acara full online. Jadi kayak kita di sini masih banyak hal yang harus kita pelajarin kayak mungkin dari e-sport banyak platform yang harus kita gali dulu untuk cari platform yang tepat untuk menjadi platform yang dipakai gitu. Terus buat streaming juga kita jadi di sini belajar dulu gimana caranya untuk nyari nanti pertandingan yang mau kita lombain. Terus dari segi persiapan juga tentunya banyak banget sih kesulitannya karena kita nggak bisa ketemu langsung. Jadi kalau misalkan ada suatu hal dan cuma bisa manfaatin internet ya, yang bisa manfaatin online. Jadi kayak kadang waktu yang kurang aktual, terus kayak susah juga mungkin kadang komunikasinya kayak gitu sih. Mungkin dari Kak Salvika Kak? Mungkin tadi yang dikatain Ardi juga benar, kurangnya referensi pelaksanaan online karena ini pertama kalinya jadi kita masih meraba-raba konsepan acara. Terus untuk dari persiapan juga begitu. Karena ini baru pertama kalinya jadi untuk yang disiapin itu mungkin mepet-mepet gitu loh. Karena baru terpikir di dekat-dekat hari gitu untuk plan yang baru gitu. Kalau dari kesulitan-kesulitan tadi Kak, mungkin adakah cara mengantisipasi kesulitan yang akan terjadi Kak? Gimana tuh Kak? Dari Kak Salviko mungkin. Karena kan kita satu kepanitiaan ya. Nah, kita mungkin bisa mengubah job desk dari satu divisi gitu untuk kebutuhan acara. Jadi untuk WW seperti itu sih. Misal dari divisi perkap itu kan tugasnya cari perlengkapan untuk kebutuhan acara. Nah, karena ini online, jadi perlengkapannya kan minim banget, nggak ada ininya. Nah, mungkin itu bisa jadi operator atau lain-lain lah yang dibutuhin acara gitu. Mungkin dari Karti ada cara mengantisipasinya? Mungkin dari aku kita pertama ini sih aku minta ke panitia-panitiaku supaya kalau bisa ikut juga kompetisi serupa di luar gitu supaya kita bisa cari tahu gitu gimana sih pelaksanaannya kalau misalnya kayak lomba-lomba online, e-sport online kayak gitu kan. Jadi kita punya beberapa referensi buat kita terapin nih ke acara kita dengan konsep kita sendiri gitu. Terus mungkin tadi sama kayak Viko juga ya cara aku buat mengantisipasi kalau dari segi kepanitiaan karena mungkin kan jadinya ada beberapa job desk yang bebannya kurang merata ya. Kayak tadi kita udah nyiapin transkop beberapa orang, tapi mungkin jadi kurang kepake karena semua full online. Jadi kita kayak ada peleburan divisi gitu. Karena nanti kan ada divisi yang kurang resource, jadi terpenuhi resource-nya. Kayak gitu juga sih. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir sih Kak. Gimana sih cara kakak-kakak ini ngatur kerjasama dan koordinasi dalam online ini kan mungkin lebih susah daripada offline. Gimana Kak? Mungkin dari Karti dulu. Kalau dari aku mungkin angka pertama ya buat ngatur koordinasi aku pendekatan ke BPH sih tentunya. Jadi mungkin kalau misalkan aku udah bisa percayain BPH aku, jadi mereka udah bisa juga nge-handle. Jadi aku gampang juga jangkau ke staff-staff mereka. Jadi kalau misalkan ada sesuatu urusan apa-apa, jadi aku bisa lewat BPH nanti mereka yang ngontrol anak-anaknya kayak gitu. Jadi kalau misalnya satu persatu kita yang harus nge-handle kan
agak susah banget kan, apalagi di online kayak gini. Jadi kayak aku harus mendekatan ke BPH supaya nanti BPH itu yang bisa benar-benar jadi jangkauan aku ke mereka-mereka semua gitu, jembatannya lah. Dari Kak Salviko? Aku sih alhamdulillahnya dari staff aku itu untuk ngerjain WoW online itu niatnya tinggi banget. Jadi aku misal suruh simul besoknya gitu, mereka antusias banget untuk ikut simul itu karena ini kan pertama kalinya online, jadi perlu banyak simulasi untuk pelaksanaannya. Kalau misal ada staff yang apa ya udah males-malesan, hilang-hilangan, nah itu baru sulit banget. Tapi itu belum ditemukan sih di WoW. Kalau mengatasinya kalau kayak gitu mungkin bisa dari BPH-nya. Jadi nyuruh BPH-nya untuk lebih aktif lagi ke WoW karena apa yang udah dia mulai harus dia selesaikan gitu. Mungkin itu aja sih Kak pertanyaan dari aku. Tapi sebelum itu kita mau main game dulu nih Kak. Yeay Waduh, dulu Kak. Senang dulu Kak. Apa nih? jadi Yeay. apa tuh? Gamenya ini namanya 5 Second Rules. Jadi game ini kakak-kakak bakalan aku kasih masing-masing 2 pertanyaan yang berbeda. Tapi kakak-kakak ini harus jawab dalam waktu 5 detik. Nah, mungkin kita mulai aja sih pertanyaan pertama. Mungkin dari Kak Salviko dulu ya. Siapa sih yang paling rame ketika sedang rapat wow? 5, 4. Ronaldo Simatupang. Kenapa tuh Kak? Karena dia ini sih orangnya gokil gitu loh. Jadi untuk on cam pas rapat-rapat gini kan pastinya malu-malu tuh yang on cam. Nah, dia itu kayak ngawalin gitu loh, ngawalin untuk on cam terus ngeramein meskipun dia kayak cringe gitu tapi nanti ada yang menjawab gitu. Ya, ya, Istilahnya kalau nggak ada Ronaldo itu kayak sepi gitu loh. ya, bisa dipahami. Pertanyaan buat Kak Ardi deh. Kalau Kak Ardi sekarang bukan ketua MRFest, mungkin kira-kira siapa Kak yang jadi ketuanya? 5, 4, 3, 2, Hmm, 1. Ayo Kak. Ali Dafa, Kenapa tuh Kak? Kok bisa nggak dapat? uh, mungkin karena dulu apa ya, mungkin dulu sama-sama di PSDM juga kan. Jadi kalau misalnya aku nggak di ketua MFS, berarti kan aku nggak tahu nih siapa aja yang di PSDM. Jadi mungkin orang-orang yang dulu kali, orang-orang yang dulu di PSDM gitu. Oke. Sekarang balik ke Kak Salviko ya. Kesan pertama Kakak ketika jadi ketua WOW gimana Kak? 5, 4. Kesan pertama, kaget. Nggak bisa kaget Kar- kenapa itu Kak? Karena kan sebelumnya kan aku nggak ikut kepanitiaan WoW 2019. Nah, di 2020 ini tiba-tiba diamanai jadi ketua pelaksana. Nah, untuk ketua pelaksana itu ngapain aja di WoW, terus plan jangka panjangnya itu harus ngapain aja, itu kan belum tahu kan. Ya, jadi harus benar-benar belajar dulu dari awal gitu loh. Oke, oke. Sekarang pertanyaan terakhir buat Kak Ardi ya. Menurut Kak Ardi ini, kenapa orang-orang harus banget ikut MRFest nih Kak? 5, 4, Seru, 3. terus pokoknya nggak bakalan nyesel dan mengesankan. Wah, emang seru sih Kak. Tadi kemarin aku juga nonton seru banget Kak. Ya kan? Nah itu baru pre-event, jadi kayak tunggu aja main event. Nah, mungkin itu aja sih Kak, ngobrol-ngobrol bareng kita. Eh, mungkin dari kakak-kakak ada pesan untuk penonton beraksi kali ini, mungkin bisa dimulai dari Kak Safi dulu deh. Untuk yang nonton beraksi nih, entah dari KBMSI atau di luar, tetap semangat kuliahnya, jaga terus kesehatannya, karena kalau kalian terus-terusan keluar, ngopi, itu semakin lama juga kita ngelakuin aktivitas kita secara online kayak gini. Ya, tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Itu sih. Kalau aku untuk menonton beraksi, jangan lupa buat daftar di MRFest Live Phoenix Sigma 2020. Pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 12 Oktober dan untuk main eventnya 16 sampai 31 Oktober. Uh, bisa apa mungkin yang lagi penat, lagi butuh refreshing bisa join. Terus buat di lain itu juga benar tadi kata Salviko, jaga kesehatan, tetap di rumah aja biar kita bisa jalanin lagi kondisi hidup normal seperti semula. Seperti yang kuliah tetap semangat jalanin kuliahnya di tengah adaptasi normal baru ini.
Itu aja sih. Terima kasih buat Kak Salviko dan Kak Ardi sudah nemenin beraksi kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya Kak ya. Dadah. Dan Dadah. Oke, gak kerasa kita sudah sampai di akhir acara beraksi kali ini. Semoga bermanfaat buat KBMSI semuanya. Selanjutnya, informasi apa saja sih yang ingin kalian tahu buat konten beraksi berikutnya? Langsung komen di bawah ini ya. Sampai jumpa di beraksi selanjutnya. Dadah.